belah pinang menjadi dua. Pinang dibelah di bawah kurma. Sebesar apapun rintangannya, syiar dakwah tugas utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malaki dil malakuts wal jabbaru dil jabaruts alladhi khalaqal mauts wal hayata lil ihtibaran alal imani was subuts. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa habibil yaquts Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'adahu ila yaumin ba'dal mauts. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Abu Suhud selaku pengampu mata kuliah retorika dakwah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat beruntaikan salam semoga tetap terhatur lurus tak terputus kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi yang tak pernah ke Jawa namun namanya istimewa, Nabi yang tak pernah ke Bogor namun namanya tersohor, Nabi yang tak pernah ke Jogja namun namanya selalu dijaga, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman unta menuju zaman Toyota. Hadirin rahimakumullah. Napoleon Bonaparte, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran which alone of tracking can lead to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan satu-satunya kitab suci yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan panjang yang membentang. Al-Quran laksana benteng yang kokoh dalam menembus tipuan serta godaan setan. Dan Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang berisikan petunjuk serta relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah dan kajilah Al-Quran, kelak ia akan datang di hari kiamat sebagai penolong. Maka dari itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Al-Quran dan Rancang Bangun Peradaban Umat Manusia. Sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat tadi ditinjau dalam ilmu balaghah, termasuk dalam kadarun khobari au ingkari, yang menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa telah datang Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat, pelajaran, dan penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Lantas, apa sih fungsi Al-Quran dalam rancang bangun peradaban umat manusia? Dalam hal ini, Imam As-Sobuni
dalam kitabnya Suhfatut Tafasir mengatakan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, mau'idatum min rabbikum ay mau'idatum min khaliqikum. Al-Quran adalah pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan bahwa seluruh cabang ilmu berasal dari Al-Quran. Yang kedua, syifa'ul lima fi sudur ay yashfi ma fiha minasyirki wasyakki wal jahli. Al-Quran adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Dengan demikian hadirin, penyakit jantung, asma, tumor, kanker memang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Namun penyakit dengki, sombong, iri hati, dengki, frustasi, haus kursi, dan menghalalkan segala cara demi jabatan dan popularitas jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup manusia. Yang ketiga, hudan ay hidayatan minad dhalal. Al-Quran berisikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, rahmatan lil mu'minin ay wa rahmatan li ahlil iman. Al-Quran adalah rahmat bagi insan yang beriman. Demikian hadirin, dapat disimpulkan bahwa ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Yang kedua, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Yang ketiga, petunjuk. Dan yang terakhir, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah 4 fungsi diturunkannya Al-Quran yang mempunyai pengaruh besar dalam membangun rancang bangun peradaban umat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.